Daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3, garis X sama dengan 1, dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu Y. Volume benda putar yang terbentuk adalah, kita buat sketch gambarnya terlebih dahulu. Nah, kurvanya adalah Y sama dengan X pangkat 3. Kalau X-nya 1, Y-nya juga 1. Kalau X-nya 2, Y-nya ya 2 pangkat 3 berarti 8 lah. Nah, ini sketch aja ya. Kalau X-nya min 1, ya Y-nya juga min 1. Kalau X-nya min 2, Y-nya min 8. Nah, kira-kira gini nanti gambarnya. Nah, ya. Garis X sama dengan 1. Nah, ini dia garis X sama dengan 1. Ini X sama dengan 1. Dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu Y. Volume benda putar yang terbentuk adalah, nah jadi volume yang atau daerah yang dimaksud adalah ini. Ya. Nah, ini kalau diputar terhadap sumbu Y, berapa volumenya? Kalau dia diputar sumbu Y, berarti volume sama dengan, nah rumusnya kan integral V sama dengan V integral dari, kalau dia diputar sumbu Y, berarti di sini dy, sininya yang X kuadrat. Ya. Nah, sekarang Y itu sama dengan X pangkat 3. Y pangkat 1/3 sama dengan X. Di sini dia minta X kuadrat, berarti Y pangkat 2/3. Berarti V integral Y pangkat 2/3 dy. Nah, Y-nya dari mana? Dari 0 sampai 1 kan? Di sini. Ya kan? Dari 0 sampai 1. Sehingga kalau kita integral V, ini kan 2/3. 2/3 tambah 1, berapa? 5/3. Berarti 1/5/3, Y pangkat 5/3 dengan batas dari 0 sampai 1. Nah, 1 dibagi 5/3, balikkan aja. V dikali 3/5. Kita masukin Y-nya 1 pangkat 5/3 dikurang 0. Volume sama dengan 3/5V ya, dikali dengan 1. Nah, sehingga kita dapatkan 3/5V. Jawabannya yang C. Soal berikutnya, nilai A yang memenuhi integral dari A ke 1, 12x dikali x kuadrat plus 1 kuadrat dx sama dengan 14. Nah, ini kita bisa gunakan integral, ya, substitusi. Kita misalkan bahwa U-nya sama dengan x kuadrat plus 1. Sehingga du dx ini sama dengan turunannya 2x, ya kan? Nah, sehingga kita bisa nyatakan dx sama dengan du per 2x. Nah, sehingga integral yang dimaksud, integral dari 12x u kuadrat, ya, karena udah dimisalkan, dx-nya adalah du per 2x. Nah, ini kan habis. X-nya habis, 12 bagi 2, 6. Integral u kuadrat u du. 6 dikali 1/3, u pangkat 3. Atau 2u pangkat 2. Kita kembalikan ke variabel x. U-nya mana? Oh, pangkat 3 ya.
X kuadrat plus 1 pangkat 3. Nah, batasnya dari A ke 1. Nah, nilainya sama dengan 14. Nah, di sini 14. 14 sama dengan 2 kali dari, ya, X kuadrat 1 kuadrat ditambah 1 pangkat 3 dikurang A kuadrat, ya. Sekarang kita ganti X-nya sebagai A kuadrat plus 1 pangkat 3. Ini boleh kita bagi 2 nih. Ini bagi 2, ini juga bagi 2. 7 sama dengan 2 bagi 2 kan 1 ya. 1 kuadrat, 1 tambah 1, 2, 2 pangkat 3, 8. Dikurang A kuadrat plus 1 pangkat 3. Nah, lalu, 8 ini kita bawa ke ruas kiri, 7 dikurang 8 sama dengan min A kuadrat plus 1 pangkat 3. Ini kan min 1 sama dengan min A kuadrat plus 1 pangkat 3. Min-min kan jadi habis ya. Minnya jadi positif. Jadi A kuadrat plus 1 pangkat 3 sama dengan 1. Nah, supaya pangkat 3-nya hilang, A kuadrat plus 1, 1 pangkat 1 per 3 tetap 1. Atau A kuadrat sama dengan, ini ada 1, di sini 1, jadinya adalah pindah ruas 1 kurang 1, 0. Sehingga A sama dengan, ya, 0. Jadi jawabannya yang C. Kita teruskan. Integral dari min 3 ke 3 harga mutlak X kuadrat min 2X min 3 dx sama dengan, nah kita lihat dulu definisi harga mutlak dari R itu sama dengan R kalau R-nya lebih atau sama dengan 0. Satu lagi min R kalau R-nya kurang dari 0. Nah, sehingga harga mutlak dari X kuadrat min 2X min 3. Nah, pertama kita ambil positif, X kuadrat dikurang 2X min 3. Kalau X kuadrat min 2X min 3-nya lebih atau sama dengan 0. Satu lagi, min dalam kurung ya, jangan lupa dalam kurung karena minus ini milik semuanya. X kuadrat dikurang 2X min 3 untuk X kuadrat dikurang 2X min 3-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan pertidaksamaannya terlebih dahulu. Yang pertama ini, dan yang kedua. X kuadrat, ini yang pertama, dikurang 2X min 3 lebih besar dari atau sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, hasil kalinya min 3, hasil tambahnya min 2. Berapakah bilangan itu? Ya, min 3 dan positif 1. Lebih besar dari 0. Nah, kita buat garis bilangan di sini. Nah, karena dia sama dengan di sini, berarti kita bikin bulatan tebal. Artinya, dia ikut masuk ke daerah penyelesaian. Ini kan pembuat nolnya kan X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Nah, min 1-nya di sini, 3-nya di sini. Nah, sekarang kita uji titik di antara min 1 dan 3. Angka yang paling mudah kita uji itu adalah 0, karena 0 itu berada di min 1 dan 3. Kalau kita masukin 0, 0 dikurang min 3, artinya min 3. Dikali dengan 0 tambah 1, 1. Min 3 kali 1, dapat min. Yang kita butuhkan tanda min atau positif. Nah, kalau dimasukin daerah kanan dari 3, itu misalnya 4, pasti positif. Dia selang-seling, ini positif. Ya. Nah, yang dimintakan lebih atau sama dengan 0, artinya bilangan positif. Kita ambillah yang daerah yang positif. X sama dengan atau X lebih dari 3 atau sama. Atau
X kurang dari atau sama dengan min 1. Nah, sekarang yang kedua. Yang ini, X kuadrat dikurang 2X min 3 kurang dari 0. Kalau kita faktorkan, faktornya sama aja. X dikurang 3, X plus 1. Kecil dari 0. Nah, kita buat garis bilangan. Di sini bukan bulatan tebal karena dia tidak pakai sama dengan. Sini min 1, sini 3. Nah, tadi kan ini udah, ini negatif, negatif, ini positif, positif. Ini juga positif. Nah, untuk yang kedua ini, dia butuh negatif. Kan kurang dari 0 kan negatif. Jadi yang kita ambil adalah yang ini. Antara min 1 sampai 3. Min 1 lebih dari X kurang dari 3. Gitu ya. Nah, sekarang bentuk integral dari min 3 ke 3, harga mutlak X kuadrat dikurang 2X min 3 dx sama dengan, nah, dia kan X-nya dari min 3 sampai 3. Nah, kita misalkan di sininya min 3 misalnya ya. Ini min 3 sampai 3 di sini. Nah, gitu ya. Nah, integralnya itu bisa kita buat ini dalam dua bentuk. Dari min 3 sampai 1. Integral dari min 3 sampai min 1. Nah, fungsi yang kita gunakan, lihat di sini apa? Yang positif. Yang positif adalah yang ini. Ya kan? Nah, sehingga X kuadrat min 2X min 3 dx. Ya. Lalu, ditambah dengan integral dari min 1 sampai 3. Min 1 sampai 3, ini min 1 sampai 3. Fungsinya adalah negatif. Negatif, negatif yang kita ambil yang kedua. Ini. Berarti fungsinya yang ini. Ya. Min dalam kurung X kuadrat min 2X min 3 dx. Gitu ya. Nah, kita ingat sifat yang integral seperti ini. Misalnya integral dari A ke B fx dx ini sama dengan integral dari A ke C fx dx ditambah integral C ke B fx dx. Nah, sehingga kita bisa membuat batasnya seperti ini. Min 3 ke min 1, terus min 1 sampai 3. Gitu ya. Oke, kita teruskan. Nah, ini kalau kita integralkan, jadinya adalah X kuadrat diintegralkan jadinya 1 per 3X pangkat 3 dikurang 2X ya, diintegralkan dapatnya adalah X kuadrat ya kan, karena ada setengah nanti, setengah dikali 2 kan 1 ya, dikurang 3X, batasnya dari min 3 sampai min 1. Nah, minnya taruh di luar aja di sini nih, min ya, tapi buka kurung karena min ini adalah milik semuanya. Integral X kuadrat adalah 1 per 3X pangkat 3. Nah, sama sih integralnya. Tapi cuman batasnya yang berbeda. Min 1 sampai 3. Nah, tinggal kita masukin nilai batas. Atasnya di sini 1 per 3 ya. Min 1 pangkat 3 dikurang min 1 kuadrat dikurang 3 kali min 1. Dikurang dengan batas bawahnya. Nah, kita buka kurung. Karena minus ini adalah milik semuanya nanti. 1 per 3 min 3 pangkat 3 dikurang min 3 kuadrat dikurang 3 kali min 3. Nah, tutup kurung. Nah, kemudian yang ini. Dikurang. Ya. Nah, buka kurung.
1/3 kali 3 pangkat 3 dikurang 3 kuadrat. Dikurang 3 kali 3. Ini untuk yang batas atas, dikurang batas bawah. 1/3 kali min 1 pangkat 3. Dikurang min 1 pangkat 2. Dikurang 3 kali min 1. Min 1 pangkat 3 adalah negatif 1. Artinya min 1/3. Yang ini jadi positif. Min 1 kuadrat positif 1. Di sini ada min ya, jadi negatif. Min 3 kali min 1 positif 3. Dikurang. Yang ini, min 3 pangkat 3 adalah min 27. 27 bagi 3, ya dapatnya min 9. Min 3 kuadrat, 9. Ada min di sini, berarti min 9. Min 3 kali min 3, positif 9. Dikurang. Ini 27 bagi 3, 9. 3 kuadrat, 9. 3 kali 3, 9. Dikurang. Min 1 pangkat 3, min 1 kali min 1/3, min 1/3. Min 1 kuadrat, positif 1. Ada min di sini, min. Ini dapatnya min 3 min 1, positif 3. Nah, ini yang pecahan kita biarkan aja dulu. Min 1/3, min 1 tambah 3 adalah 2. Dikurang. Nah, ini habis ya. Min 9. Dikurang. Ini juga habis. Tinggal min 9. Ya kan? Min 1/3. Min 1 tambah 3 adalah 2. Kita buka kurungnya. Min 1/3 tambah 2. Min jadi positif. Ya. Yang ini, min 9. Nah, ini kalikan negatifnya ke dalam. Tambah 1/3 kurang 2. Min 1/3, 2 tambah 9, 11. Dikurang. Min 9, min 2, min 11. Ditambah 1/3. Jadinya, kita buka kurung, min 1/3 tambah 11 tambah 11 min 1/3. 11 tambah 11 kan 22. Min 1/3, min 1/3, min 2/3. Lalu kita samakan penyebutnya. 22 itu supaya penyebutnya 3 kali 3. Nah, sehingga 62 kurang 2 adalah 64/3. Ini jawaban akhirnya. 64/3. Yang D. Lanjut, soal berikutnya. Jika luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar PX, dan garis Y sama dengan X adalah 2/3, maka nilai P yang memenuhi adalah, kita bikin sketch gambarnya. Ya. Nah, ini adalah yang Y sama dengan akar PX. Garis Y sama dengan X. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah Y sama dengan X. Maka luas yang dimaksud adalah yang ini. Yang kecil nih. Ya. Nah, luas, karena dia dibatasi oleh dua buah kurva, berarti integral dari ya Y atas dikurang Y bawah. dx. Ya. Atasnya yang mana? Yang ini. Ini Y atas, karena berada di atas kan? Nih. Nah, ini yang Y bawah. Nah, sekarang kita harus tentukan berapa nilai X-nya di sini. Ya kan? Nah, X-nya berapa?
Kalau kita punya Y sama dengan akar PX, dan Y sama dengan X, berarti X sama dengan akar PX. Kalau kita kuadratkan, X kuadrat sama dengan PX. Kita samakan dengan 0, X kuadrat, ya, dikurang PX sama dengan 0. Kita faktorkan X-nya X, X dikurang P. Artinya, X sama dengan 0 atau X sama dengan P. Nah, 0-nya di sini 0,0. Di sini P-nya. Nah, X sama dengan P. Sehingga, integral kita ini batasnya adalah dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan P. 0 sampai P. Ya, luasnya 2/3. Berarti 2/3 sama dengan integral dari 0 ke P. Y atasnya akar PX. Kan boleh kita tulis gini ya. Akar P dikali dengan akar X. Dikurang Y bawahnya adalah X. dx. Nah, akar X itu sama saja dengan X pangkat setengah. 2/3 sama dengan akar P, ya. Kan P-nya nggak ada unsur X, maka boleh dikeluarkan dari tanda integral. Integral dari 0 ke P, X pangkat setengah dx, dikurang integral X dx dari 0 ke P. 2/3 sama dengan akar P dikali dengan, nah integral ini, setengah pangkatnya setengah ditambah 1. Artinya 1/3/2. X pangkat 3/2 dari 0 ke P dikurang setengah X kuadrat dari 0 ke P. 2/3 sama dengan, nah 1 dibagi 3/2 adalah 2/3. Saya tulis di depan, ya, akar P. Nah, sekarang kita masukin batasnya. P pangkat 3/2, ya kan, dikurang 0. Dikurang setengah P kuadrat dikurang. Paham ya? 2/3 sama dengan 2/3. Akar P, ya, akar P itu sama aja dengan P pangkat setengah. Dikali dengan yang di dalam ini adalah P pangkat 3/2. Artinya, pangkatnya dijumlahkan. Setengah tambah 3/2 adalah P kuadrat. Nah, sehingga jadinya 2/3 P kuadrat. Dikurang yang ini, 1/2 P kuadrat. Paham ya? Nah, lalu saya tulis di sini sambungnya. 2/3 P kuadrat dikurang setengah P kuadrat sama dengan 2/3. Ya. Nah, ini boleh kita samakan penyebut nih. Penyebutnya KPK antara 3 dan 2 adalah 6. Supaya ini jadi 6 kali 2. 4/6 P kuadrat dikurang, supaya jadi 6 kali 3. 3/6 P kuadrat. Sama dengan 2/3. 4P kuadrat dikurang 3P kuadrat adalah 1P kuadrat atau P kuadrat per 6. Sama dengan 2/3. Kalau kita sekali silang, P kuadrat sama dengan 6 kali 2 bagi 3. 12 bagi 3, 4. Nah, sehingga P-nya adalah akar plus minus akar dari 4, yaitu plus minus 2. P-nya boleh plus 2 atau minus 2. Jawabannya yang D.